Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'du. Kembali berjumpa lagi dengan kami di kajian seputar seks Islami, dan kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan seksualitas dalam Islam, dan hari ini kita akan membahas tentang Bersetubuh dan puncak dari bersetubuh antara suami dan istri. Jadi orgasme pilar kebahagiaan, gitu kan ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu sentuhan malam pertama, part 1, part 2, kemudian apa yang tidak boleh dikerjakan pada malam pertama, kemudian juga kegagalan pada malam pertama disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah kita jelaskan. Hari ini kita akan membahas tentang orgasme adalah inti dari jima atau bersetubuh atau hubungan suami istri. Nah, kita mau bincang santai nih, Mi, ya. Silakan kalau emang Umi ada yang mau ditanyakan, disampaikan, nanti Abi akan jawab dan kita akan diskusi begitu ya seputar masalah ini dalam tinjauan syar'i begitu. Baik. Ya, alhamdulillah, Bi, setelah kemarin kita membahas pengantar lah ya, pengantar masuk ke dalam hubungan suami istri. Sekarang tiba saatnya kita membahas tentang puncak dari jima itu sendiri. Gitu. Ini berbekal bacaan yang Umi baca itu, memang kan kalau di Indonesia memang belum ada penelitiannya ya, mungkin karena masih dianggap tabu. Tapi kalau di Barat itu kan banyak penelitian yang terkait dengan hubungan suami istri ya, banyak tingkat perceraian, disharmoni keluarga seperti itu. Nah, jadi ternyata di Amerika itu menunjukkan angka tinggi juga, 60-70% pasangan itu, baik itu laki-laki maupun perempuan ya, mereka hanya berpura-pura menikmati sensualitas dalam jima suami istri. Makanya kenapa tingkat perceraian tinggi, terus tidak menginginkan adanya status marital ya, status pernikahan itu, karena mereka menganggap bahwa hubungan itu ini aja, sambil lalu aja. Gitu. Sedangkan kan dalam Islam tidak begitu ya. Makanya disebut kumpul orang bejat gitu ya, bukan kumpul kebo, kasihan kebo kasihan disalahin ya, kebo nggak pernah kumpul gitu ya. Jadi mereka memang tidak mau ada status yang mengikat dalam status pernikahan yang kita anggap suci kan. Sebaliknya kalau dalam Islam kan berbeda ya, Bi. Ibadah. Nah, itu Bi, yang ingin Umi tanyakan, sebetulnya kalau dalam Islam itu setelah dua orang itu dihalalkan dan dimulai dengan akad itu, dan mereka berkumpul berjima gitu, maksudnya apa sih sebetulnya manfaat-manfaat yang didapatkan baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam jima itu sendiri? Nah, ini dia, Masya Allah, tabarakallah nih intinya nih ya kan. Kalau ditanya tadi sebenarnya manfaat dari bersetubuh, jima, hubungan badan, apalagi wiqa, al-wat'u dalam bahasa Arab, yang pertama adalah dia menjadi sumber pahala, ya kan? Kemarin kita bahas juga, dan saya ulangi lagi, kita sampaikan di sini bahwa sesungguhnya kalau bicara tentang al-wudhu' artinya kemaluan, Rasulullah mengatakan wa fi budai ahadikum sadaqah, dan dalam kemaluan salah seorang dari kalian itu terdapat sedekah. Ya, kayak kemarin kalau ada suami ngasih kode ke istrinya mau sedekah nih gitu ya, jangan tanya langsung emang punya duit, Bi, emang enggak gitu ya. Itu maksudnya adalah mungkin kalimatnya adalah kalimat majazi, mungkin artinya dia ingin menghindarkan kalimat itu dari pendengaran anak-anaknya gitu ya. Jadi sumber pahala, bayangkan itu ya, kalau Anda mengharap ridha Allah, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka berhubungan badan ini menjadi sumber pahala gitu. Makanya sahabat ada yang bertanya, apakah jika di antara kami mendatangi istrinya, mendatangi pasangannya mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab,
Bagaimana menurut kalian jika ia menyalurkannya pada yang haram? Apakah ia berdosa? Nah, gitu. Begitu juga kalau dia menyalurkannya dari yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi yang pertama sumber pahala. Yang kedua, dia bisa menjaga kesehatan. Air itu kalau lama mengendap, ini kan sperma ini air kan, maka nggak bagus. Kalimat Imam Syafi'i, walaupun ini secara umum tentang makna bergerak, makna sirkulasi, adanya perbaikan terus, adanya produksi. Beliau mengatakan, wa inni ara wuqufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat diamnya air itu buruk baginya. Nah, makanya air kalau lama mengendap, air ya secara umum, akuarium, bak, kolam dan sebagainya, kalau tidak ada sirkulasi, kotor, bau, ada lumut, bahkan amoniak kalau ada ikannya gitu ya. Jadi sumber penyakit. Sumber penyakit, bahkan ikan sendiri kena penyakit kulit gitu ya. Nah, apalagi kita nih laki-laki ya, saya bicara atas nama laki-laki. Kalau lama mengendap dia, waduh ya, nggak baik. Makanya kalau disalurkan menjadi kesehatan tersendiri begitu, ya kan? Dan itu bagus. Makanya Imam Ahmad kalau tidak salah mengatakan, kalau ada orang yang menunda pernikahan tanpa ada uzur yang syar'i, maka ada dua kemungkinan. Ya, selaku laki-laki beliau mengatakan begini, orang itu selalu bermaksiat, mungkin boleh jadi matanya tidak dijaga, pandangannya tidak dijaga, atau yang kedua dia ada kelainan seksualitas. Nauzubillah gitu ya. Kalau dia tidak ada uzur, terus dia menunda-nunda pernikahan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, yang ketiga, dia akan mendapatkan kenikmatan. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Anda mungkin pernah menikmati apa dan bagaimana makanan gitu ya, dan minuman, tapi ini kenikmatannya tersendiri, ya, kenikmatan tersendiri. Makanya disebut dengan kalimat istimta', bersenang-senang, senang dia. Surga dunia gitu. Ya, dia kelezatan dunia gitu ya. Makanya kebahagiaan dunia ini salah satunya adalah tadi dengan berhubungan suami istri begitu ya, dan Allah menghalalkan kok. Allah mengatakan malah itu bagian dari keindahan, zuyyina linnasi hubbus syahawat, ya gitu ya, adanya kecenderungan kepada lawan jenis, kepada wanita, bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan kepada laki-laki gitu ya. Nah, kemudian ada kebahagiaan hati. Aduh ya Allah, ya kan? Terutama bagi perempuan ya. Pastinya mungkin ya. Ini Umi kan bicara dari sisi perempuan gitu, Abi dari sisi laki-lakinya gitu kan. Jadi ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Dan nanti bentuk perhatian suami juga itu sebagai kepada betul istri. Ya kan, bentuk perhatian suami kepada istri, dan jangan-jangan ini puncaknya gitu kan. Puncak bentuk perhatiannya adalah dengan dia digauli. Karena jangan sampai ada istilah dia jarang dijenguk, jarang ditengok, jarang dikunjungi begitu kan, padahal sudah halal. Dan dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah pernah mendengar rintihan seorang wanita yang beliau sedang melakukan patroli di waktu malam. Dia katakan, laula anni uraqibullah la hurrika min hadzal sarir jawanibuhu. Kalau bukan karena saya takut dimonitor Allah, diawasi Allah, maka ranjang ini sudah bergerak dengan keharaman. Artinya secara fitrah, secara batin, secara naluri, hasrat biologis itu harus disalurkan. Ya makanya walaupun dalam kondisi perang aja, laki-laki kan nggak boleh terlalu lama juga dalam medan jihad ya. Nah makanya sejak itulah Umar bin Khattab merotasi. Ya jadi 4 bulan itu betul. Maksimum. Makanya kalau ada seorang suami yang ingin atau berazam, dia bertekad, dia bilang ini, saya tidak mau menggauli istri saya, katakan begitu. Maka itu dibatasi secara agama 4 bulan. Setelah 4 bulan, hakim memintanya untuk menggauli istrinya, artinya balik dia memberi nafkah batin, atau dia ceraikan dengan cara yang baik. Gitu. Jadi itu manfaat yang begitu banyak dalam hubungan suami istri ini dan bersetubuh. Gitu. Kalau tadi kan sudah ternyata Masya Allah ya Bi, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali dari hubungan suami istri. Betul. Jadi keharmonisan keluarga, terus apalagi ada juga ungkapan
selesaikan masalahmu itu di atas kasur. Betul, betul. Kalau ya suami istri kan nggak mungkin tidak ada pertengkaran ya, maksudnya riak-riak itu pasti ada. Pasti Jadi ada. kalau misalnya ada pertengkaran, riak-riak kecil, selesaikan di kasur. Betul. Ya. Jadi bukan pisahin ranjang ya. Malah justru satukan ranjang, Satukan ranjang. satukan selimut begitu. Nah, diantaranya manfaat yang ini menjadi sebuah sebuah alasan juga nanti bagaimana Rasulullah berbangga-bangga. Kata Rasulullah, tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita yang banyak anaknya dan sangat tinggi kasih sayangnya. Nah, artinya dengan kita berhubungan badan, ya kita menjaga keturunan, memelihara keturunan, menjaga eksistensi manusia dan terutama umat Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Gitu. Iya. Ya, Bagaimana caranya mau menjaga eksistensi kalau nggak menikah? Ya kan? Bagaimana menjaga sudah menikah iya, tapi nggak berhubungan ya nggak mungkin. Nggak mungkin dianugerahkan kehamilan, betul gitu. Tapi tetap ada kita tetap berjaga, maksudnya menjaga kesehatan, maksudnya dari segi kesehatan juga harus jihad ya Bi ya, gitu. Jadi kondisi rahim perempuan juga berbeda-beda. Iya dong. Ya misalkan 2 tahun sekali bolehlah. Oh enggak, Umi setahun sekali ya Bi ya. Umi setahun sekali ya. Ya, alhamdulillah. Allah memberikan anugerahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga kepada muslimah yang lain untuk bisa hamil dan diberikan anak yang solehin solehat. Insyaallah. Baik nih tadi sudah tentang manfaat jima ya bersetubuh. Tentu kan kita pasti mengharapkan ada kalau bersetubuh itu kalau jima itu mengharapkan sesuatu dari jima itu ya. Mungkin kan orang banyak sekarang menyebutnya dengan orgasme. Gitu. Jadi puncak kenikmatannya itu sangat kita harapkan ada di jiwanya itu ya Bi ya. Berkenan ya Bi kita bahas tentang orgasme ya? Boleh, dalam masalah fikih ada yang disebut dengan air yang keluar saat takayyur. Yani al-ma' alladhi yakhruju 'inda at-takayyur fil jima'. Ya, itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab dahulu gitu kan. Yaitu air sperma adalah air yang keluar pada saat orgasme, pada saat klimaks begitu. Nah, itu kan ada berarti dalam kitab gitu ya. Dan ulama menyampaikannya agar kita tidak salah. Nah, ini sekaligus sebelum kita bicara tentang urgensi orgasme, kita bahas kita akan bahas dulu. Ada mani, ada madhi, ada wadi gitu kan, ada baul. Jadi mani itu adalah air yang keluar tadi saat dia mengalami klimaksnya. Pada saat berhubungan. Pada saat berhubungan. Jadi klimaks keluar dan itu puncaknya itu. Dan itu disebut dengan orgasme begitu ya. Nah, airnya lengket begitu. Jenisnya kata para ulama, airnya lengket dan kemudian dia agak keruh. Seperti semen ya. Seperti sebenarnya kalau kita bilang, kalau pernah ada kita lakukan eksperimen, dan ini juga buat orang tua yang anaknya memasuki masa pubertas, akil balik, kasih tahu seperti sagu yang dikasih air, agak mengental, nah begitu kira-kira air yang disebut dengan mani. Yang kedua air madhi. Air madhi ini air yang keluar saat kita mengalami sebuah rangsangan. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Betul. Jadi keluar madhi. Madhi, dan air ini keluar lengket, bening dia. Tapi bisa juga karena mungkin sakit, faktor kedinginan, banyak juga gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ada al-wadi, itu air yang keluar, yang menetes karena sisa-sisa dari baul, yaitu kencing atau pipis, buang air kecil itu ya. Dan yang keempat baul atau air seni. Nah, dari keempat ini satu yang tidak najis yaitu mani. Pada saat orgasme tadi. Itu enggak najis itu. Tapi yang selebihnya yang 3 itu najis. Sehingga dia harus dicuci kalau mengenai kain ya, celana dalam. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Tapi mani itu sendiri, kendati dia tidak najis, untuk dicuci ya terlebih dahulu kalau dia basah.
Tapi kalau dia sudah mengering di kain atau di pakaian kita, dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha bertutur, kuntu ufarriqul mani min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aghsiluhu in kana rotban. Dan aku pernah mengerik ya, mani yang mengering dari pakaian Rasulullah SAW, dan aku mencucinya saat dia basah gitu. Nah, tapi dari keempat air ini, air mani kalau keluar mewajibkan mandi, yang 3 tidak. Cukup dicuci bagian yang terkena, bagian keluarnya dan bagian yang terkena air, 3 air tersebut. Lengkap gitu. Ya Bia di Islam. Masya Allah di Islam itu lengkap sampai sekali. Airnya aja dibahas. Air dibahas, warnanya dibahas, begitu. Seperti itu. Lalu kalau misalnya dalam berjima kita tidak mencapai orgasme baik bagi laki-laki maupun perempuan itu, kira-kira ada dampaknya nggak? Oh pasti dong. Makanya kita bicara tentang urgensi orgasme dulu. Kenapa sih menjadi penting orgasme itu? Karena memang itu puncaknya dari hubungan suami istri itu di situ sebenarnya. Jadi maaf ya, kalau Anda tukang mancing, kenapa Anda rela mancing berlama-lama gitu ya, berjam-jam? Atau kalau Anda pernah jadi tukang mancing atau pernah Anda ikut sama tukang mancing gitu, kapan enaknya mancing itu? Pada saat umpan ditarik oleh ikan, dimakan itu. Wah, hentakannya itu maksudnya. Nah itu yang mahal. Tapi kalau mau beli ikannya, wah banyak di pasar, ya kan? Banyak gitu. Mau beli ikan apa? Bawal, gurame, nila, patin, ya kan? Ada semua, ya enggak, barangkali gitu ya. Oleh karena itu, orgasme juga menjadi penting, gitu ya. Nah, saat Anda berhubungan suami istri, kapan masa yang nikmat itu? Pada saat orgasme itu puncaknya, gitu ya. Itu puncak. Nah, jika tidak mencapai orgasme ini, waduh, kalau itu tidak dirasakan oleh istri, katanya nih, wallahu a'lam, lebih baik nggak dikasih uang belanja sebulan katanya. Nggak tahu benar apa enggak, gitu kan? Tapi kalau nggak sampai itu bisa menjadikan kewajiban yang menyiksa. Sebab bagi istri, dia harus melayani suaminya, betul kan? Kalau suaminya meminta dilayani. Betul ya. Apalagi kalau suami bentar-bentar la'anat hal malaika hatta tusbih. Dikit-dikit ngancem. Laknat malaikat. Dilaknat malaikat sampai subuh. Padahal gitu kan. Istrinya banyak kondisi, maksudnya banyak ya Bia kondisinya ya. Kadang-kadang kan kita harus melihat kondisi istri juga kondisi suami tentu ya. Pasti, enggak maksudnya jangan sampai ini menjadi rutinitas yang menyiksa, kewajiban yang menyiksa. Istri juga punya hak mendapatkan kenikmatan itu. Gitu. Sebagaimana suami, dia juga pengen kan mendapatkan kenikmatan itu, ya. Makanya kalau itu tidak didapat baik oleh istri maupun oleh suami, orang Betawi bilang uring-uringan. Menyiksa sekali. Menyiksa. Wah, Jadi uring-uringan. kayak dipaksa. Jadi berhubungan suami istri tuh kayak paksaan aja gitu. Betul, bukan didasari karena kecintaan, kemudian gitu ya. pelayanan, servis yang mendapatkan kebaikan masing-masing dari hubungan ini gitu loh. Tapi karena paksaan. Tapi karena dipaksa akhirnya ya maaf gitu loh, nggak ada rasa, nggak ada kenikmatan gitu. Ya. Yang kedua adalah tekanan jiwa yang berat. Kenapa? Wah, maksudnya saat dia sudah kan biasanya kalau bersetubuh itu salah satu hiburan juga bagi suami istri ya. Betul. Suami yang lelah gitu atau istri yang lelah mengurus rumah gitu. Betul. Jadi itu sebagai hiburan. Kalau misalkan anak-anaknya banyak, capek dia dengar teriakan anaknya, ya bisa dia salurkan dengan berhubungan. Jadi itu gitu. hiburan sebetulnya. Hiburan, penat urusan di kantor, mungkin diomelin atasan gitu ya. Nah, istri kalau ngelihat suami kayak gitu, dia harus kasih servis sebenarnya yang terbaik. Nah, usahakan masing-masing mencapai pada puncaknya. Mencapai orgasme. Wah, itu luar biasa itu, menyiksa sekali ya. Dan tekanan. Ya. Apalagi kalau seandainya suami, maaf ya, kita katakan mencabut duluan kemaluannya dari kemaluan istrinya. Itu disebutkan oleh Imam Malik, kalau tidak salah dalam kitab Qurratul Uyun juga disampaikan gitu, bahwa
Imam Malik memakruhkan suami mencabut kemaluannya sebelum istrinya merasakan juga kenikmatan atau orgasme itu. Karena umumnya laki-laki selesai hajatnya udah aja gitu. Ya, tinggalin aja. Tinggalin. Padahal istrinya mungkin lagi mau menanjak begitu. Hasratnya makin meningkat. Tapi si suami udah selesai gitu. Dan nggak sama jadinya. Itulah makanya nanti kita lihat ada fase-fasenya. Terus kalaupun suami menghibur istrinya dengan kasih uang belanja, kata Imam Malik itu tidak dibenarkan. Sampai segitunya. Ya. Sampai segitunya Anda harus menjaga perasaan istri Anda. Pada saat berhubungan itu ya? Iya pastinya dong. Karena kan bukan kemudian sudah selesai hajatnya udah kabur aja atau udah tinggal tidur aja begitu. Enggak begitu. Ya, biarkan dulu ya sampai istri mencapai puncaknya. Makanya saya pernah dengar kalau tidak salah seorang dokter ahli seksiolog begitu ya. Beliau mengatakan kenapa laki-laki pada umumnya lebih cepat mengalami orgasme karena jenis kelaminnya maju berbeda dengan perempuan. Itu kata beliau ya. Dari segi anatomi tubuh gitu. Nah, kemudian tapi kan satu dengan yang lainnya pasti beda kekuatan masing-masing gitu ya. Dan satu lagi beda ilmunya. Maka al-ilmu qabla al-qawli wal amal ini penting sekali. Berilmu sebelum Anda berkata dan berbuat. Maksudnya apa? Kan pada saat nanti ada yang disebut dengan muqaddimah, pendahuluan, foreplay, di situ kalau Anda jago, kalau Anda sudah ada ilmunya, punya ilmu, piawai begitu karena ada ilmunya, itu akan lebih mudah membuat rangsangan kepada istri gitu. Tapi kalau enggak, ya istrinya mungkin termasuk yang dingin, lama dan sebagainya. Gitu kalau ya. Sudah merasa berat begitu, harusnya kan itu menjadi hiburan ya, merasa tersiksa gitu, terpaksa. Wah, gitu. ini menjadi sumber kezaliman. Sumber kezaliman, zalim bagi istri, zalim banget. Karena kan istri bukan hanya disediakan rumah yang megah, mobil yang mewah, ya kan, tapi juga diberikan kepuasan secara batiniah, gitu. Batinnya dipuaskan, gitu. Itu tadi tentang orgasme ya, Bi. Jadi kita harus betul-betul hati-hati gitu ya dalam berhubungan suami istri. Lalu setelah itu, Bi, kira-kira tahapan kita untuk mencapai orgasme itu yang Abi ketahui apa, Bi, maksudnya menurut para ulama kira-kira apa yang harus? Maksudnya apa? Tanda-tanda orgasme itu? Enggak, kalau tanda orgasme itu kan, salah satunya kenapa kalau laki-laki itu? Kalau tanda-tanda orgasme itu artinya keluar cairan tadi dan kemudian terus saraf-saraf melemah yang tadinya dia menegang akhirnya melemah. Kemudian kalau perempuan semacam ada, kata para ulama, ada guncangan kecil gitu, ya guncangan ya kayak tremor kecil begitu yang ada pada perempuan. Begitu ya, itu puncaknya. Jadi kalau orgasme itu bagi laki-laki dia biasanya dia tadi mengeluarkan mani, itu sebetulnya sama si perempuan tanda. si perempuan juga mengeluarkan cairan juga sama sebenarnya, tapi maksudnya kalau laki-laki sudah sampai klimaks dan mengeluarkan itu yang disebut dengan inzal, berarti sudah puncaknya. Sudah puncak. Nah, kemudian si perempuan ada tremor sedikit, ada getaran sedikit dan juga ada cairan sebenarnya gitu. Itu berarti sudah posisi orgasme. Betul. Nanti setelah itu baru dimulai dengan itu tadi ya. Apa tadi Abi bilang? Sarafnya mengendur. Nah, semua saraf-sarafnya mengendur dan ini mengakibatkan kelelahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jalasa ahadukum," jika salah seorang dari kalian duduk di antara 4 cabang ya, maksudnya ruas-ruas yang ada di 2 tangan dan 2 kaki, 2 paha, maksudnya itu adalah summa ijtahada, kemudian dia bersungguh-sungguh. Nah, untuk mencapai orgasme itu memang ada kesungguhan dari pihak laki-laki. Iya, pastinya. Jadi kalau ini perempuan di antara 2 ruas ini dengan ini pahanya, kakinya, kakinya, berarti itu dia
Kemudian sumajtahada, kemudian dia sungguh-sungguh kata Rasulullah. Berarti untuk mencapai orgasme itu ya memang ada kesungguhan, ada apa namanya fisiknya, ada Jadi secara powernya. kekuatan dia harus lebih ini ya, Bi, ya, bersungguh-sungguh gitu. Nah, kalimatnya sumajtahada kata Rasulullah SAW gitu kan. Dan wajib alaihil ghusl, wajib baginya mandi. Walaupun katanya ghairu inzal, walaupun kalau memang nanti dalam fase itu dia nggak mengeluarkan mani contohnya, tapi dengan sungguh-sungguhnya itu tadi. Tapi umumnya karena memang kita bicara secara umum, yaitu kalau sudah inzal, sudah kayak gitu lama-lama mengendur ya, dan dia butuh istirahat. Sarafnya mengendur ya. Betul. Dan itu nanti ada fasenya lagi gitu. Insya Allah ya. Lalu tadi sudah kita hampir di akhir tema nih, Bi. Iya. Jadi sudah nih gambaran secara umum. Lalu sebetulnya kita mencapai orgasme itu kan ada fase-fasenya, ada tahapannya, betul. Tadi yang pertama Abi udah sempat singgung tadi apa? Ya pertama gini, mukaddimah, foreplay, apa yang disebut dengan rangsangan kita. Baik secara fisik mungkin maupun secara psikis. Secara fisik ada sentuhan, ada kecupan. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Beberapa waktu yang lalu, ya kan. Psikis? Kemudian secara psikis mungkin dibisikkan kalimat-kalimat apalah kepada istrinya. Nah, tapi juga kata Rasulullah SAW dalam hadis, dan ini mungkin masuk akal. Kalau Rasul mengatakan, unzur ilaiha, ya kan? Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihat. Ya, kalimat lihat berarti kan fisiknya disuruh lihat. Pada saat ta'aruf. Pada saat ta'aruf gitu kan. Bagi laki-laki diperbolehkan melihat. Nazar. Melihat. Iya, karena itu yang lebih akan kuat menjaga keharmonisan. Gitu loh. Oh, jadi kalau laki-laki itu misalnya gini, Ani nih mau ke dia aja nih di antara dua biodata ahwat contohnya ya. Kenapa? Misalnya padahal sama-sama agamanya baik. Karena dia lebih cantik. Itu secara fisik dibolehkan. Memang dibolehkan. Karena bisa jadi itu membuat bertumbuh rasa cintanya dia. Nah, gitu. Dan itu lebih kata Rasul ahra an yu'dama bainakuma, lebih bisa menjaga keharmonisan. Gitu. Kalau ada yang cakep istilahnya, ya udah yang lain. Ya, maksudnya. Walaupun cantik itu relatif ya. Bagi laki-laki pasti relatif. Tampan juga demikian. Cuma maksud Nabi adalah kalimat Rasulullah fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk melihat. Nah, ternyata melihat ini adalah faktor yang membuat kita ini secara psikis itu membuat kita melahirkan, menumbuhkan semangat begitu ya, kemudian ada sisi di mana kita tertarik, senang dan sebagainya gitu. Dan itu juga berpengaruh pada saat berhubungan suami istri ya. Sangat banget gitu. Makanya bagi perempuan kalau bisa menjaga kebugaran fisiknya, berhias, memakai wewangian, ya berdandan. Betul, jangan asal-asalan di depan suami, giliran mau kemana-mana rapinya bukan main gitu. Dan jangan lupa juga suami juga harus memberikan perhatian lebih terhadap sisi itu. Betul loh. Jadi kalau istrinya disuruh ke salon, ada uang lebih gitu, salon misalkan, ya kan disuruh ke salon untuk ada perawatan. budget khusus harusnya. Ini untuk semua para ikhwan, para suami dicatat baik-baik. Gitu ya, baik. Masya Allah. Kemudian fase yang berikutnya adalah datar. Tadi muqaddimah sudah. Kemudian datar. Kemaluan bertahan dan pada posisi yang disebut dengan terangsang, gitu. Mulai. Ini baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan, ya? Betul. Jadi sudah sama-sama terangsang ya. Itu apa? Birahi kita nyebutnya atau gitu? Iya sudah. Dia sudah masuk fase, tapi masih datar dia. Naik terus, makin memuncak, itu yang disebut dengan orgasme. Nah, fase ini dilewati singkat saja. Karena yang tadi sebenarnya dari fase datar terus menanjak, baru sampai pada tingkatnya orgasme, dia hanya beberapa detik. Oh, jadi orgasme itu hanya beberapa detik. Dan itu ya mungkin cuma kita katakan takayur tadi, memuncak, ya, memuncah begitu ya. Dan dia keluarkan sperma dan airnya. Nah, itu setelah itu
fasenya menurun, dan apabila dia ingin mengembalikan lagi keinginannya berhubungan, itu disebut dengan fase resolusi. Nah, fase resolusi itu ya satu dengan yang lainnya pasti berbeda ya. Tapi pada umumnya mungkin 10-30 menit lah untuk yang laki-laki, wallahu a'lam. Tapi kalau kayak tapi kayak Rasulullah itu punya kekuatan yang luar biasa, dia menggilir istrinya semalaman, dan satu lagi sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kuatnya bukan main, sampai beliau sendiri berkata bahwa beliau pernah berbuka puasa dengan cara berjima. Padahal kan puasa itu kan secara fisik kita menurun, lemah gitu, nggak makan ya maksudnya. Tapi dia malah berbuka puasanya dengan jima. Berarti dari segi kekuatannya, sahabat Rasulullah itu menjaga betul walaupun dalam kondisi berpuasa. Dan bahkan kalau tidak salah dalam kitabnya Imam Zahabi, Syiar A'lamin Nubala, beliau sendiri mengatakan, aku diberikan kekuatan berjima yang tidak diberikan Allah kepada siapapun kecuali kepada Nabi. Sampai beliau mengatakan begitu. Ya, itu dia. Jadi itu dia dahsyatnya seorang Abdullah bin Umar. Masya Allah. Berarti kalau bagaikan gunung, letusannya tuh jeger. Nah itu pada saat orgasme itu, dan biasanya tidak terlalu lama. Betul. Dan kalau dia mau mengembalikan tadi, ada tuntunannya dalam Islam, yaitu berwudu. Rasulullah SAW mengatakan falyatawadda bainahuma fa innahu ansyatu lil audah. Berwudu di antara keduanya. Karena dia bisa lebih mengembalikan lagi semangat untuk berhubungan badan. Berarti berwudu, kalau mandi juga bisa ya? Itu lebih ahsan, lebih afdal. Makanya dalam kitab Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Bukan hanya menghilangkan rasa lemas, letih, lelah, tapi mengembalikan lagi kebugaran, kesegaran, semangat untuk menggauli istri atau berhubungan badan lagi gitu ya. Dan ini juga menghilangkan bau daripada sperma atau mani tadi dan sebagainya. Dan ini lebih membuat seorang jadi lebih fit lagi dan lebih kembali lagi vitalitasnya begitu. Masya Allah ya. Itu dia. Jadi penting orgasme dalam bersetubuh. Sangat. Itu puncaknya malah. Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak boleh disembunyikan kalau pada saat itu perempuan tidak merasakan orgasme, jangan lagi berpura-pura. Pertama berpura-pura, yang kedua takut untuk menyampaikannya kepada sang suami. Karena itu mendukung keharmonisan keluarga. Sangat. Dan kalaupun itu terjadi karena masalah di suami, biar bisa diselesaikan, dicarikan solusinya. Misalkan dia termasuk yang ejakulasi dini, maka bagaimana misalkan dia harus berobat, dia terapi begitu, ya. Dan istri jangan malu dan jangan malas untuk mengantar suaminya. Jadi harus disupport. Harus dong. Kalau ada suami demikian, karena kalau suami sehat, nikmatnya kembali kepada istri. Ya, betul. Dan bagi perempuan juga kabarnya kalau sering melakukan, maksudnya nggak rutin melakukan jima gitu, terlihat lebih awet muda. Betul banget, insyaallah ya. Makanya sekali lagi jangan sampai perkara seperti ini yang masih dianggap tabu oleh kaum muslimin, padahal harusnya kita sudah membacanya secara tuntas, karena itu ada dalam kitab para ulama dahulu dan kekinian. Dahulu ulama-ulama klasik maupun kontemporer sudah mengarang dalam kitab-kitab mereka. Tinggal kita mau nggak membacanya, mengaksesnya, atau mendengarkan YouTube-nya ini. Terakhir mengamalkannya. Mengamalkannya pasti gitu. Saya rasa cukup ya, kami pamit untuk saat ini. Kita berjumpa lagi insya Allah pada sesi berikutnya. Jangan lupa bila ada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari kami karena lemahnya ilmu kami, dan kepada Allah kami beristighfar, astaghfirullahaladzim. Dan kepada semua pemirsa dan jamaah kami memohon maaf yang seluas-luasnya karena tidak ada gading yang tidak retak. Ingat sekali lagi, malu bertanya, sesat diranjang. Kita akhiri, Yami, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam.
Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.